Perkenalkan, nama saya Pranata Gumilang Gurning dengan NIM 18106111128 dari kelas Hukum Laut E. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan materi mengenai pencemaran laut pada alur laut kepulauan Indonesia yang dilakukan oleh kapal asing. Alur laut kepulauan adalah alur laut yang dilalui oleh kapal atau pesawat udara asing di atas alur laut tersebut untuk melaksanakan pelayaran dan penerbangan dengan cara normal semata-mata untuk transit yang terus-menerus, langsung dan secepat mungkin, serta tidak terhalang melalui atau di atas perairan kepulauan dan laut teritorial yang berdampingan antara satu bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif Indonesia dan bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif Indonesia lainnya. Alur Laut Kepulauan Indonesia atau disingkat ALKI merupakan konsensus yang ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 dengan membagi wilayah Indonesia untuk dilewati oleh 3 jalur ALKI dengan adanya keputusan International Maritime Organization atau disingkat IMO pada sidang Marine Safety Committee ke-69. ALKI terbentuk setelah United Nations Convention on the Law of the Sea atau disingkat UNCLOS tahun 1982 yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 dan dinyatakan sebagai hukum positif internasional sejak 16 Desember 1994 telah mengakui hak Indonesia sebagai archipelagic state. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 pada pasal 1 angka 1 mengatur mengenai definisi dari archipelagic state atau negara kepulauan, yang adalah negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Segala jenis kapal dan pesawat udara negara asing, baik negara pantai maupun negara tak berpantai, menikmati hak lintas alur laut kepulauan Indonesia melalui perairan kepulauan Indonesia antara satu bagian dari laut lepas atau zona ekonomi eksklusif Indonesia dengan bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif Indonesia lainnya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 18 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996. Kepadatan lalu lintas pelayaran dalam suatu kondisi tertentu akan meningkatkan pula kemungkinan terjadinya tubrukan di laut, di samping kecelakaan laut lainnya, dan pelanggaran hukum. Kerawanan di alur laut kepulauan yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan laut disebabkan karena tidak patuhnya kapal pada informasi kenavigasian yang diterbitkan oleh instansi resmi Indonesia, termasuk tidak patuhnya terhadap alur yang telah direkomendasikan oleh instansi resmi Indonesia. Lebih lanjut, kecelakaan laut ini akan menimbulkan bahaya yang lebih besar dengan kemungkinannya terjadi pencemaran di laut. Pencemaran laut menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran dan atau perusakan laut adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan atau fungsinya. Dengan adanya pencemaran di alur laut kepulauan Indonesia yang dilakukan oleh kapal asing, maka proses penyelesaian sengketa dan penerapan sanksi pencemaran laut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilaksanakan berdasarkan prinsip pencemar membayar dan prinsip kehati-hatian. Hal itu diatur dalam pasal 52 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan. Lalu juga dapat dilakukan upaya kerjasama antar instansi penegak hukum yang ada yang bekerja di laut. Kemudian dengan melakukan upaya meningkatkan kemampuan dan keahlian personil anggota penegak hukum di laut. Dengan luasnya lautan yang Indonesia punya, maka perlu bagi kita untuk peduli terhadap lingkungan laut di Indonesia beserta segenap sumber daya di dalamnya yang merupakan potensi besar bagi pembangunan nasional, peningkatan kesejahteraan, dan kemakmuran rakyat, sehingga perlu memelihara fungsi dan kualitasnya agar tetap menjadi sumber daya yang berkelanjutan. Sekian informasi atau materi yang dapat saya sampaikan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.